Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran variabel. Pengertian yang pertama, biaya yang secara jumlah bervariasi berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. Yang kedua, biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya jumlah produksi. Yang ketiga, biaya yang jumlahnya berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan, sehingga secara total biaya ini berubah-ubah, tetapi secara rata-rata per unit output tidak berubah. Dengan disusunnya anggaran variabel, maka manajemen perusahaan akan dapat lebih mengetahui berapa besarnya perubahan pendapatan dan perubahan biaya yang akan terjadi. Seandainya terjadi perubahan kapasitas yang dipergunakan di dalam perusahaan, anggaran tetap merupakan anggaran yang disusun atas dasar satu titik tingkat kapasitas tertentu. Maka anggaran variabel ini merupakan anggaran yang disusun atas dasar suatu interval kapasitas yang ada di perusahaan. Tujuan anggaran variabel. Tujuan pendekatan anggaran variabel yang utama adalah untuk menunjukkan bagaimana dan sampai sejauh mana biaya dipengaruhi oleh volume atau output. Anggaran variabel menjadi rumus atau petunjuk yang mempedomani bagaimana setiap elemen biaya akan berubah sehubungan dengan adanya perubahan dalam volume. Output atau tingkat yang ditunjukkan dalam suatu relevant range, yakni suatu interval batas berlakunya anggaran variabel yang disusun. Dilengkapi interval tersebut mengingatkan bahwa biaya-biaya tetap dalam jangka panjang bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ronam. Saya akan membahas tentang manfaat variabel anggaran dan bentuk anggaran variabel. Manfaat variabel anggaran, manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran lebih jelas apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Penyusunan anggaran perusahaan, khususnya yang menyangkut biaya tidak langsung. Akan penyusunan anggaran perusahaan, pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran variabel di dalam suatu perusahaan akan mempunyai manfaat yang besar, khususnya di dalam perencanaan dan pengendalian penggunaan dalam perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Diva sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran variabel. Ada beberapa faktor dalam suatu perusahaan yang harus dinyatakan dalam suatu kegiatan. Yang pertama, jam mesin langsung, dan yang kedua, jam kerja langsung, jam reparasi langsung, dan kilowatt per jam. Pemilihan suatu kegiatan harus menunjukkan hubungan yang betul-betul kuat antara biaya dan tingkat kegiatan. Bila tidak, maka analisa variabilitas tidak akan berguna. Dalam pemilihan suatu kegiatan ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Sebagiannya yaitu yang pertama, satuan kegiatan harus mudah dipahami dan diterima. Yang kedua, satuan kegiatan harus mampu menunjukkan ataupun mengukur naik turunnya tingkat kegiatan yang disebabkan oleh naik turunnya biaya. Satuan kegiatan hendaknya sekecil mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor variabel lain yang selain output dan juga tingkat kegiatan. Materi selanjutnya mengenai perilaku dan karakteristik biaya. Yang pertama, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah karena perubahan output atau aktivitas yang produktif, sehingga jumlahnya tetap konstan selama jangka periode pendek dalam suatu relevan.
Ciri-ciri biaya tetap yang pertama yaitu controllability. Secara umum, manajemen perusahaan dapat mengendalikan ataupun sebagian besar itu biaya tetap. Yang kedua, hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan tetap timbul akibat adanya kapasitas tertentu dalam suatu perusahaan. Dan yang ketiga, relevan batas sampai sejauh mana biaya-biaya yang betul-betul bersifat tetap. Yang keempat, dasar pengukuran diperhitungkan berdasarkan satuan waktu. Yang kelima, konstan dalam total dan berubah dalam rata-rata. Biaya ini secara total tidak akan berubah untuk suatu periode, namun biaya ini bersifat variabel, yakni cenderung menurun seiring meningkatnya jumlah kegiatan ataupun yang disebut dengan output, atau juga meningkat seiring penurunan jumlah kegiatan. Dan tanggung jawab pengendalian lebih banyak dipikul oleh manajemen eksekutif. Dan yang kedua, biaya variabel, yang merupakan biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan aktivitas. Ciri-cirinya, yang pertama, perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Dan yang kedua, biaya per unit relatif konstan meskipun volume itu berubah dalam rentang yang relevan. Dan yang ketiga, dapat dibebankan kedua departemen operasi dengan cukup mudah dan juga cepat. Yang keempat, dapat dikendalikan oleh seorang kepada departemen tertentu. Selanjutnya, biaya semi variabel. Biaya semi variabel yang merupakan adalah jumlahnya yang berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan aktivitas. Dengan kata lain, biaya tersebut terdapat unsur biaya yang sifatnya tetap dan unsur biaya yang sifatnya variabel. Biaya yang sifatnya tetap akan sama jumlahnya dan biaya yang sifat variabel akan meningkat jumlahnya apabila terjadi peningkatan aktivitas. Ciri-cirinya yang pertama, meskipun tidak ada aktivitas biaya, maka biaya semi variabel ini tetap ada. Dan yang kedua, total biaya semi variabel akan berubah jika aktivitasnya pun berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinil Qoyimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabilitas biaya. Metode variabilitas biaya adalah metode yang dipakai untuk memperkirakan unsur biaya tetap dan besarnya unsur biaya variabel dari suatu biaya semi variabel. Beberapa metode yang bisa dipakai untuk memperkirakan besarnya unsur tetap dan variabel dari suatu biaya variabel, yaitu yang pertama, metode biaya berjaga-jaga. Metode ini memperkirakan besarnya unsur biaya tetap dan biaya variabel dilakukan dengan cara menggantikan suatu aktivitas selama jangka waktu tertentu. Biaya yang tetap dikeluarkan pada waktu aktivitas terhenti. Contohnya yaitu biaya overhead pabrik pada suatu perusahaan memproduksi 2000 unit adalah sebesar 3.600.000. Kemudian perusahaan menghentikan aktivitasnya selama sebulan. Biaya yang dikeluarkan pada waktu perusahaan tidak memproduksi adalah sebesar 1.600.000. Maka besarnya unsur biaya tetap dan variabel dari biaya overhead pabrik tersebut diperkirakan dengan cara sebagai berikut. Diketahui biaya overhead pada produksi yaitu 2000 unit sama dengan 3.600.000. Sedangkan biaya overhead pada produksi 0 unit sama dengan 1.600.000. Selisih biaya overhead pada produksi 2000 unit sama dengan 2 juta. Untuk menghitung biaya variabel per unit sama dengan 2 juta dibagi 2000 unit sama dengan 1000. Selanjutnya yaitu metode titik tertinggi dan terendah. Metode titik tertinggi dan terendah memperkirakan unsur biaya tetap dan biaya variabel dilakukan dengan cara membandingkan biaya pada aktivitas terendah atau minimum. Pemisahan biaya ke dalam unsur tetap dan variabel dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung besarnya biaya pada aktivitas tertinggi.
Yang kedua yaitu menghitung besarnya biaya pada aktivitas terendah, dan yang terakhir yaitu menghitung besarnya biaya variabel persatuan. Contohnya yaitu rumusnya yaitu besarnya variabel persatuan sama dengan biaya pada aktivitas tertinggi dikurangi biaya pada aktivitas terendah dibagi aktivitas tertinggi dikurangi aktivitas terendah. Selanjutnya yaitu menentukan besarnya biaya tetap per periode. Rumusnya yaitu biaya total aktivitas tertinggi biaya variabel sama dengan aktivitas tertinggi dikali biaya variabel persatuan. Biaya tetap selanjutnya yaitu biaya tetap per periode. Contohnya pada tabel tersebut, aktivitas tertinggi saat produksi sebesar 6.000 unit dengan total biaya sebesar 12 juta. Pada aktivitas rendah saat produksi sebesar 2.000 unit dengan total biaya sebesar 6 juta. Selanjutnya terakhir yaitu metode perkiraan langsung. Hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Metode ini dapat dilaksanakan dalam dua bentuk. Yang pertama berdasarkan perkiraan pihak yang terlibat langsung dan bertanggung jawab di dalam proses produksi, dan yang kedua yaitu dengan berdasarkan pada analisa data historis dan kebijaksanaan manajemen. Beberapa keadaan yang secara umum di mana perkiraan langsung layak digunakan yaitu yang pertama, suatu bagian baru saja didirikan. Yang kedua, dilakukan kegiatan yang tidak rutin. Yang ketiga, dipakai mesin baru. Yang keempat, terjadi perubahan pada metode produksi. Dan yang terakhir yaitu terjadi perubahan manajemen. Contohnya yaitu misalnya anggaran biaya produksi pada tahun 2016 sebesar 5 juta dengan produk sebesar 1.000 unit. Bila biaya tetap per tahun diperkirakan sebesar 60% dan biaya variabel sebesar 40%, maka biaya variabel per unit pada tahun 2016 adalah sebagai berikut. Untuk menghitung biaya tetap per tahun yaitu sama dengan 60% dikali 5 juta, yaitu sama dengan 3 juta. Untuk menghitung biaya variabel yaitu sama dengan 40% dikali 5 juta, sama dengan 2 juta. Biaya variabel atau per unit sama dengan 2 juta dibagi 1.000 sama dengan 2.000. Berikutnya bentuk anggaran variabel. Anggaran variabel disusun untuk periode yang akan datang dan dapat disajikan dalam bentuk formula, bentuk tabel, dan bentuk grafik. Dalam setiap anggaran yang disajikan akan menunjukkan bagian atau departemen mana yang menyusun anggaran tersebut dan dasar aktivitas yang digunakan. Bagian produksi menyusun anggaran variabel dengan dasar aktivitas unit penjualan. Bagi penyediaan tenaga listrik, menyusun anggaran variabel dengan dasar aktivitas KHW. Bagian pemasaran menyusun anggaran variabel dengan dasar aktivitas JKL. DSB, selain dasar aktivitas yang digunakan, penyusunan anggaran variabel harus didasarkan pada relevan range tertentu. Terima kasih, itulah penyampaian dari saya.